kembali lagi bersama saya Dian. Di video kali ini, saya akan membagikan tutorial konfigurasi paket server pada sistem operasi Linux Debian. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui ya, bahwa paket server itu memiliki banyak sekali jenis, yaitu ada DNS server, DHCP server, FTP, dan SSL, SSH, proxy, dan masih banyak lagi lainnya ya. Nah, paket server itu tadi itu pasti ada di setiap sistem operasi, mau itu sistem operasi Windows, Linux, dan sebagainya. Nah, teman-teman, tapi di video kali ini yang kita bahas itu hanya ada 3 paket server yang mau kita pelajari, yaitu DHCP, DNS, dan proxy server saja. Ya, yang akan kita bahas di video kali ini. Oke, langsung saja, apa sih alat dan bahan yang diperlukan? Nah, teman-teman, alat yang diperlukan itu tentu saja kita memerlukan yang namanya VirtualBox. Ini paten sekali untuk mempelajari tentang sistem operasi atau tentang jaringan ya. Tentang jaringan kita perlu VirtualBox yang pertama. Yang kedua, untuk melakukan konfigurasi, kita memerlukan harus sudah install terlebih dahulu yang namanya sistem operasi Debian yang mau kita pakai. Ya, sudah, pastikan sudah menginstal. Nah, teman-teman, di Debian yang telah saya install ini, saya memakai versi Debian 7.8.0 atau ISO yang saya pakai ini adalah ISO Debian 7.8.0 yang ini ya. Ada 3 ISO DVD yang saya pakai untuk konfigurasi nantinya. Teman-teman, jika belum punya, silakan bisa download di link deskripsi di bawah ini ya. Nah, gitu teman-teman. Nah, teman-teman juga kalau belum menginstal Debian-nya dan belum tahu cara penginstalannya, silahkan kalian tonton di video yang ini. Oke, nah itu 2 alat dan bahan yang dibutuhkan untuk konfigurasi paket server di sistem operasi Debian. Oke, langsung saja alat dan bahannya kita coba running ya. Nah, di sini saya sudah running. Nah, teman-teman, untuk melakukan konfigurasi paket server itu kita harus masuk dulu ke super usernya atau root ya, login root terlebih dahulu. Juga masukkan password rootnya ya. Nah, jika sudah masuk, kita kan mau mengkonfigurasi DHCP, DNS, dan proxy server ya. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum masuk ke konfigurasi 3 paket server tersebut, kita harus menentukan terlebih dahulu pengguna host komputernya, yaitu dengan cara perintah nano, terus garis miring etc, garis miring host ya. Seperti ini. Nah, di sini silakan kalian atur penggunaan hostnya. Di sini saya menggunakan IP address 192.168.60.1 dan kemudian masukkan juga domain yang akan dipakai nantinya untuk DNS ya. Itu masukkan di sini contohnya dian.net ya yang punya saya buat. Terus dan juga pastikan di sini adalah nama dari hostname yang telah kita buat di awal sewaktu penginstalannya. Penginstalan Debian itu sama. Dian hostname-nya ya. Nah, kalau yang ini juga kalian bisa ikuti sama dengan domain yang pertama saat kalian install itu. Supaya sama lebih memudahkan saat instalasi, kan masukkan domain itu. Namanya samain yang di file ini ya. Tuh. Terus jika sudah seperti ini, kalian simpan dengan cara Ctrl X, Y, Enter. Tuh. Oke, selanjutnya jika sudah menentukan arah penggunaan host komputernya, kita juga perlu menentukan arah dari DNS servernya sebelum kita masuk konfigurasi DNS servernya. Kita menentukan arah DNS servernya terlebih dahulu dengan perintah nano etc resolve. Nah, teman-teman, ada tips untuk kalian untuk penulisan cepat di dalam Debian itu. Caranya gini, kan kalau nulis satu-satu manual kayak gini kelamaan ya. Caranya ketikkan inisial, misalnya nano itu saya ketik nan. Terus kemudian tekan tab pada keyboard, maka otomatis akan muncul. Terus lagi etc, garis miring terus saya tab, maka akan muncul etc resolve. Resolve-nya saya ketik inisialnya res. Terus tab lagi, tekan tab, akan muncul resolve.content lagi. Nah, itu adalah tipsnya untuk penulisan sintak cepat pada Debian. Nah, teman-teman, shortcut-nya ya. Terus di sini saya ketikkan untuk masuk ke menentukan arah penggunaan DNS servernya. Nah, enter. Terus di sini kalian silakan atur seperti yang saya lakukan ini. Nah, untuk menghapus itu kalian bisa tekan CTRL-K ya. CTRL-K untuk menghapus dan juga mengcopy. CTRL-K itu sebenarnya untuk mengcopy, terus pastenya itu pakai CTRL-U, gitu ya. Nah, di sini tuliskan sesuaikan dengan
arah penggunaan host komputer yang tadi itu domainnya sama dian.net kan ya. Terus name server, masukkan IP-nya sama seperti yang sebelumnya. Terus di sini yang bawah ini saya hapus saja. Kak, biar cepat. Terus juga masukkan nama alamat IP dari Google yaitu 38.8.8 dan 38.4 gitu ya. Jika sudah seperti ini, silakan simpan lagi Ctrl+X, Y, lalu enter. Nah, setelah itu kita sekarang masuk ke dalam konfigurasi interface jaringannya. Interface jaringannya ya, dengan cara ketikkan nano, tab, garis miring, etc, tab lagi, net, tab, terus interface. Nah, itu biar cepat pengetikannya, pakai tekan tab pada keyboard ya. Terus enter. Nah, di sini silakan sesuaikan seperti yang saya lakukan. Kalau ini ubah menjadi auto. ETH0 ini mungkin di setiap versi Debian akan berbeda-beda. Karena saya pakainya Debian versi 7, maka di sini pakainya ETH0. Tapi kalau teman-teman pakai versi 9 ke atas, itu biasanya bukan ETH0, tapi tulisannya ENS berapa gitu ya. Enggak pakai ETH0. Silahkan sesuaikan dengan versi Debiannya masing-masing ya. Terus kemudian di DHCP-nya ini silakan ubah menjadi static. Gitu. Supaya kalian gak bingung, kalian pelajari pertama dari Debian 7.8 ini yang sesuai dengan yang saya lakukan. Saya pelajari lagi Debian versi yang lebih terbaru ya, versi yang Debi 11 itu yang versi Debian terbaru. Di-upgrade oleh Linux ya, perusahaan Linux-nya. Nah, jika sudah seperti ini, tambahkan lagi paling bawah, cuma agak menjorok ke kanan. Kita gunakan tab untuk menjorok ke kanan, lalu masukkan IP address yang dipakai sesuai dengan arah penggunaan tadi, konfigurasi arah penggunaan host komputernya. Itu 192.168.60.1 kita pakai. Kemudian masukkan juga subnet masknya yang mau dipakai. Netmask 255.255.224 ya. Nah, di sini kenapa saya pakai 224? Karena di sini saya rencananya ingin membuat jaringan penggunaan hostnya itu adalah 30 host valid saja. Maka pakai subnet mask 224 atau trafficnya itu kalau 224 adalah traffic 27 ya, 27. Nah, itu sesuaikan dengan kebutuhan pengguna jaringan yang mau kita bangun. Terus juga masukkan networknya. Networknya ini sesuaikan dengan pelajaran subnetting yang telah kita pelajari di praktikum Jarkom, jaringan komputer. Ingat-ingat lagi ya materi tersebut. 60 kalau titik 1 maka networknya adalah 0. Tapi kalau misalkan IP-nya 31 dan seterusnya itu networknya berapa yo? Silakan tentukan sesuai dengan subnetting, perhitungan subnettingnya ya. Ingat-ingat lagi. Terus masukkan broadcastnya juga. Broadcastnya berarti 192.168.60.30 ya. Broadcastnya tuh IP yang paling terakhir dalam traffic 27 ya. Nah, di sini jadi di dalam file network interface ini silakan masukkan IP address beserta subnettingnya, subnetting perhitungan IP-nya, broadcastnya, networknya, dan juga addressnya yang mau dipakai, subnet masknya ya. Nah, jika sudah seperti ini, silakan simpan filenya, Ctrl+X, Y, enter. Kemudian setelah kita mengkonfigurasi arah dari network interface-nya, interface jaringannya, baru sekarang kita masuk ke konfigurasi DHCP-nya terlebih dahulu, yaitu paket server yang pertama, DHCP server. Caranya kita install terlebih dahulu package dari DHCP servernya itu sendiri dengan cara ketikkan apt-get install DHCP3 min server ya. Jika sudah, enter. Nah, teman-teman, di sini tertulis enable. Nah, jika teman-teman mengalami kasus serupa seperti saya ini, silakan teman-teman lakukan problem solving dengan cara masukkan terlebih dahulu Debian DVD 2, kemudian lakukan perintah apt min cd-rom add. Nah, ini. Terus enter. Nah, itu cara mengatasi kondisi jika terjadi tulisan enable to located package DHCP server ya teman-teman, menggunakan apt cd-rom add. Ya, jika package-nya itu tidak terdeteksi, tidak bisa terinstall. Nah, jika sudah selesai,
itu silakan lakukan instalasi package DHCP servernya kembali. Nah, untuk CD-ROM ADD ini itu berlaku untuk semua instalasi package yang bermasalah, bukan hanya di DHCP server aja, tapi juga di DNS server, FTP, dan sebagainya. Itu kalau misalkan terjadi enable, maka gunakan perintah apt cd-rom add itu. Oke, teman-teman, jika sudah, kembali ke apt get install DHCP-nya ya, terus enter. Nah, ini sudah berhasil instalasi package-nya. Nah, jika sudah install package DHCP-nya, kita masuk ke nano etc default terus isc default garis miring dulu ya. Nah, seperti ini kode programnya. Kita masuk ke file etc default isc dhcp server ya. Jika sudah seperti ini, enter. Nah, di bagian ini silakan scroll paling bawah. Nah, di sini interface-nya silakan masukkan enter itunya, ETH0, Ethernetnya, ETH0, Ethernet 0 ya. Kalau di Debian, sekali lagi kalau di Debian 9 ke atas itu ada namanya akan berbeda, bukan pakai ETH0. Silahkan sesuaikan dengan versi Debian masing-masing. Tapi kalau kalian pemula nggak mau bingung, silahkan pakai yang ikuti serupa dengan saya, ya Debian versi 7 ya. Jika sudah, ctrl-x, y, lalu enter. Nah, kemudian kita masuk ke file dhcp d.conf ya. Nano etc dhcp dhcpd.conf. Oh, kurang hak ya ini. dhcp.conf. Seperti ini. Jika sudah, enter. Nah, di bagian ini silakan teman-teman cari tulisan asli dengan cara kalau mau mencari tulisan dalam Debian ada shortcutnya yaitu Ctrl+W. Tekan Ctrl+W pada keyboard kalian. Terus ketikkan search-nya ini adalah asli, lalu enter. Gitu. Di bagian sini silakan lakukan seperti yang saya lakukan ini, yaitu menghapus pagar di bagian-bagian ini ya. Nah, seperti ini. Terus subnetnya silakan sesuaikan dengan yang telah kita atur network interface sebelumnya ya. Konfigurasi network interface-nya. 192.168.60.0. Subnetnya 0, terus net masknya 224, terus lainnya ini adalah masukkan IP yang akan digunakan untuk kliennya. Maka ringnya itu rentang yang dapat digunakan oleh klien. Nah, saya mau masukkan titik 26 sampai 30. Maka nanti di klien yang bisa dipakai adalah 26 sampai 30 ringnya. Ya. Nah, jika sudah mengatur rank, silakan yang bawah juga sama. Ini masukkan IP 92.860.1 ya. Nah, di sini titik 1 terus koma 8 masukkan IP Google-nya 8.8.4.4 ya. Terus di bagian domain name silakan masukkan sesuai dengan yang telah diatur di konfigurasi ala DNS server di awal tadi, tian.net ya. Terus IP routernya masukkan, IP routernya itu 960.1 berarti ya, karena router itu pasti menggunakan IP yang awal ya, untuk memudah pengingatan juga. Makanya 60.1. Terus broadcastnya ini pakainya 30 ya. Oh ya teman-teman, untuk ringnya ini yang dapat digunakan bukan hanya 26.30, ini sesuai dengan traffic yang dipakai dan juga subnetting yang telah kita lakukan. Kalau 63 itu kan ada 30, traffic 27 atau 24 ini kan ada 30 host valid yang dapat digunakan. Maka ring yang dapat digunakan oleh klien itu adalah ring 2 sampai 29 ya. Titik 2 sampai dengan titik 29. Karena satunya itu untuk IP routers atau gateway-nya. Nah, juga yang terakhir, titik 30 IP terakhirnya itu digunakan untuk broadcast. Maka sisanya kan terpakai 2. Sisanya ada 2 sampai dengan 29. Itu yang dapat digunakan oleh klien. Teman-teman, silakan ingat-ingat kembali materi subnetting. 68 60.30 broadcast ya.
Nah, di sini default list name-nya tidak usah diganti, boleh. Terus juga list name-nya juga tidak usah diganti. Jika sudah seperti ini, pastikan tidak ada yang typo dalam penulisannya. Ya. Jika sudah yakin, kita X, Y, enter. Jika ada error, berarti ada yang typo dengan konfigurasi sebelumnya. Ya. Nah, di sini sampai di sini saja konfigurasi untuk DHCP servernya. Sekarang kita lakukan, ini belum selesai, tapi kita lakukan restart terlebih dahulu DHCP servernya dengan cara ketikkan service ISC ya, ISC DHCP server restart ya, untuk merestart package DHCP server yang telah dikonfigurasi. Enter. Violet. Nah, teman-teman, di sini ada violet, berarti ada yang salah dalam konfigurasinya. Coba kita lihat lagi konfigurasinya di mana yang salah ya. Masih salah. Oh ya teman-teman, tadi lupa di bagian ini network interface. Di sini kita belum melakukan service restart untuk network interface-nya. Kita lakukan service restart dulu ya. Service restart, networking restart, service networking restart untuk agar masuk IP-nya. Nah, gini. Coba kita cek di sini IP config, apakah IP yang sudah kita atur itu masuk. If config ya. Sudah masuk di sini ya. Oke, coba kita service ISC DHCP restartnya. Nah, sudah oke. Nah, itu tadi ya, salahnya di bagian konfigurasi network interface-nya belum di restart. Silakan bagi teman-teman yang belum di restart ya. Jika sudah oke kayak gini, berarti konfigurasinya telah berhasil DHCP servernya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke tahap pengujian, itu kita lanjut dulu ya ke konfigurasi DNS servernya agar sekalian pengujiannya. Di sini awal itu kita install terlebih dahulu package DNS-nya ya. PT. Nah, kalau DNS itu menggunakan pin 9, maka yang kita install package-nya adalah pin 9. Kita sudah enter. Y. Terus di sini disuruh perintah masukkan binary 1, DVD binary 1, masukkan DVD 1-nya. Nah, jika muncul seperti ini, silakan klik tekan force unknown ya. Nah, jika sudah masuk DVD 1-nya, silakan tekan enter. Selanjutnya, jika sudah install package pin 9-nya, sekarang masuk ke tahap konfigurasi DNS-nya dengan cara kita pindah direktori terlebih dahulu ke etc bin. Ya, dengan cara ketikkan cd etc bin. Ya, cd itu kepanjangan dari change directory, yaitu untuk berpindah direktori di dalam Debian, sintaksnya. Nah, jika sudah masuk ke dalam direktori etc bin, ditandai seperti ini ya, root yang ini. Nah, ini ya, ini sudah masuk ke direktori etc bin. Setelah itu, kita masuk ke dalam file nano-named.com.local dengan cara ketikkan nano-named, nah, terus tab, pakai tab ya, jangan lupa local tab, biar mempercepat pengetikan. Terus enter. Nah, di sini silakan masukkan script seperti yang saya lakukan ini ya. Sini masukkan domain yang telah diatur seperti yang sebelumnya, itu di arah DNS dan juga di konfigurasi sebelumnya ya, sama, jangan sampai berbeda nama domainnya ya. Terus di sini fungsinya adalah untuk memasukkan file lokasi dari konfigurasi ini ya. Di sini saya ingin taruh filenya itu di dalam etc bin dengan nama filenya itu AJK misalnya ya, gini. Ini file penyimpanan untuk zona yang ini ya. Kemudian tutup lagi perintahnya dengan kurung kurawal terus titik koma. Ya sudah, untuk mempercepat pengetikan silakan copy paste dengan cara ketik tekan Ctrl K pada keyboard, K, terus
terus ctrl U, gitu ya. Nah, untuk mempercepat pengetikan. Teman-teman, ada cara lain juga untuk pengetikan. Silakan kalian hafalkan shortcut yang ada di Debian. Terus di bagian zona yang kedua ini, silakan kalian masukkan IP terbalik dari IP yang telah kalian atur sebelumnya, yaitu 60.168.192, IP terbalik ya. Terus titik in addr, in arpa. Nah, di dalam filenya ini simpannya jangan sama. Kita pisahkan, misalkan di sini saya atur di file prac ya. Jika sudah seperti ini, pastikan tidak ada yang typo, tidak ada yang salah penulisan scriptnya. Jika sudah yakin, silakan simpan ctrl X, Y, enter. Nah, lalu kopikan filenya itu, file cpdb lokalnya ke dalam file AJK ya, file AJK ini. db lokal AJK kita kopikan, enter. Terus juga file db127-nya ini di dalam file prac untuk zona yang IP terbaliknya itu, in addr ya. Enter. Terus kemudian kita masuk terlebih dahulu ke file AJK-nya, nano AJK. Nah, di sini teman-teman silakan ubah di bagian yang pertama ini localhost-nya seperti yang saya lakukan. Ini masukkan localhost-nya diganti menjadi nama domain .net, jangan lupa titik di akhir domainnya seperti ini ya, jangan sampai keliru. Terus di sini masukkan IP-nya dan 60.1. Terus ctrl X ya, ctrl K untuk mengcopy, terus U untuk mempastekan di sini. Terus silakan di bagian ini ubah menjadi add-nya ini ubah menjadi server pertama yang mau kita pakai untuk mail server nantinya. Terus juga FTP dan www ya, atur. Jika sudah seperti ini, silakan pastikan tidak ada yang typo lagi. Jika sudah yakin, simpan dengan ctrl X, Y, enter. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke file prac-nya itu, prac ya. Nah, di sini silakan atur ubah 00 ini dihapus, lalu localhost-nya ini diganti dengan domain kita, dian.net. Terus localhost yang ini juga sama, dian.net. Jangan lupa juga titik ya di belakang domainnya. Nah, jika sudah, ini yang bagian satu ini silakan kalian kopikan dengan cara tekan ctrl K, terus untuk paste. Nah, di sini kita atur juga seperti yang kita buat, www, terus mail ya, terus FTP dulu sesuai urutan, terus mail. Untuk servernya itu tidak perlu dimasukkan. Oh ya, tadi FTP-nya urutan yang kedua ya. Oh ya, ini. Terus jika sudah seperti ini, sudah yakin, ctrl X, Y, enter. Nah, sudah sampai di sini saja konfigurasi untuk DNS servernya. Terus kemudian kita lakukan daftar untuk DNS server, yaitu service pin 9 restart, enter. Nah, di sini sudah oke, berarti sudah berhasil konfigurasinya. Silakan coba NS lookup ya. NS lookup nama domainnya dian.net. Nah, sudah berhasil teman-teman, kita masuk. Coba kita NS lookup pakai IP address 860.1. Nah, ini juga sudah berhasil. Nah, teman-teman, ini untuk pengujian di dalam servernya. Nah, untuk pengujian kliennya, kita tunda dulu. Kita masuk ke konfigurasi yang selanjutnya, yaitu konfigurasi proxy servernya ya. Untuk agar pengujian itu sekaligus ya. Pengujiannya tidak capek bolak-balik konfigurasi. Sekaligus pengujian ya. Kita masuk ke konfigurasi proxy server. Nah, di proxy server itu kan kita menggunakan package Squid ya, maka kita install terlebih dahulu. Nah, ini attachment-nya kita keluarkan, kita pindahkan ke dalam directory root ya, kembali ke directory root. Terlebih dahulu sebelum konfigurasi proxy server. Nah, di sini kita install terlebih dahulu package
proxy servernya itu atau squid-nya ya, apt min-get install squid. Nah, squid ini package squid ada package untuk proxy server ya, terus kemudian enter, terus nah di sini ada perintah untuk masukkan DVD binary 2. Silakan masukkan DVD 2-nya. First unknown, enter aja. Terus jika sudah masuk, silakan enter lagi. Oke, instalasi package squid-nya sudah selesai. Kita masuk ke tahapan konfigurasi proxy server. Masuk file etcsquid.com-nya ya dengan cara ketikkan nano etc squid.com ya, ini terus enter. Nah di sini silakan cari tulisan ACL connect dengan cara tekan Ctrl W lalu tuliskan ACL con aja, con ya, nah connect inisialnya ya, terus enter. Nah di sini tertemukan, di sini silakan masukkan kode script seperti yang saya lakukan di sini. ACL di bawah ACL connect ini ACL nama user atau hostname kalian, terus src, masukkan IP address-nya 192.168.60.1 titik 0 ya. Ini pakai networknya, yang kita masukkan adalah networknya, lalu masukkan trafficnya 224 tadi traffic 27, maka kita masukkan 27 sesuaikan dengan kalian ya, kebutuhan jaringan kalian. Terus kemudian masukkan ACL block DST domain untuk memblokir domainnya, dan terus min i ya, pakai min i lokasi file yang di bloknya, masukkan etc squid block situs. Ini untuk fungsinya script ini adalah untuk menaruh nama web yang akan diblokir ya, di sini letaknya squid block. Terus juga masukkan https http akses ya, ini blok untuk memblokirkan. Terus http akses allow untuk hidupkan server Tian, untuk bahwa di user Tian ini tidak akan bisa mengakses situs yang kita blokir yang dimasukkan di dalam file etc squid block ini nantinya. Teman-teman fungsinya ya, silahkan ketikkan ini scriptnya, ada 3 script ya, 3 baris script 1, 2, 3, 4. Silahkan teman-teman ikuti. Jika sudah, Ctrl X, Y, enter. Nah kemudian selanjutnya kita masih di dalam file itu ya, lupa saya. Terus kemudian kita masuk ke file yang tadi, masih sama di squid.com. Di sini cari tulisan cac mgr ya, underscore mgr. Cac mgr webmasternya, spasi webmaster. Nah di sini teman-teman. Nah di sini silakan pagarnya ini dihapus. mgr pagarnya dihapus, lalu webmasternya ini silakan ubah menjadi nama misalnya admin. Siapa sih yang memblokirnya itu gitu kan, admin tian.net. Nah seperti ini. Kemudian cari lagi file bernama http underscore port 3128 ya, terus enter. Nah di sini ditemukan, di sini silakan tambahkan tulisan di belakang 3128 ini, tulisan transparent ya. Jika sudah, Ctrl X, Y, enter. Udah. Kemudian sekarang kita masuk ke dalam yang tadi itu ke dalam file etc squid blocknya ya, untuk memasukkan situs apa saja yang akan diblokir. Itu ketikan nano terus etc ya, squid block. Squid block ya.
terus enter. Nah, di sini masukkan situs yang mau diblokir. Yang mau diblokir misalnya detik.com ya. .com. Nih, jangan lupa di depan detik.com ini tambahkan titik. Titik ya. Terus saya juga memblokir misalnya situs kompas.com. Ada dua yang mau saya blokir di sini, detik.com dan juga kompas.com. Ya, sudah X, Y, enter. Nah, terus sekarang kita masuk ke file sizectl.com dengan cara ketikkan nano etc sizectl ya .com. Nah, di sini silakan cari tulisan silakan cari tulisan net titik IP versi 4 underscore forward ya. Forward silakan cari net titik IP versi 4 titik IP underscore forward. Nah, cari yang ini ya tulisannya. Ini net bukan nat ya, salah. Net titik IP versi 4 titik IP underscore forward. Terus enter. Nah, di sini ketemu ya, silakan hapus pagar depannya ini ya. Forward jika sudah, ctrl X, Y, enter. Kemudian silakan lakukan itable. Itable seperti kode program yang saya ketik ini, silakan ikuti. Tables min T spasi nat spasi min A spasi huruf besar ya A-nya, terus spasi post routing spasi min pokoknya huruf kecil ya, jangan sampai keliru besar kecil hurufnya dan juga spasinya ya, jangan sampai ada yang typo. Spasi lagi terus ETH 0 ya, 0 terus spasi min J terus spasi Masquerade pakai huruf besar, Masquerade itable spasi min T spasi nat spasi A spasi post routing spasi min O spasi TH0 spasi min J spasi Masquerade huruf besar. Terus jika sudah seperti ini sesuai, silakan enter. Nah, terus kemudian lakukan lagi di sini itable min spasi min T spasi nat spasi min A spasi di sini tulisannya bukan post routing tapi pre-routing spasi min S ya, min S spasi silakan masukkan IP-nya 192.168.60.1 titik 0 ya, titik 0, terus pakaikan prefix tadi 27 terus kemudian min P spasi min P spasi TCP terus spasi min deport terus deport spasi 80 karena port yang mau kita blokir adalah port 80, terus spasi min G terus spasi redirect huruf besar terus spasi min to port pakai huruf kecil, min to min ya, min to min dan lagi port terus masukkan port 3128 ya, port 3128 terus Masquerade-nya ini dihapus. Nah, seperti ini teman-teman ya kode programnya, sintaksnya. Jika sudah, enter. Nah, kemudian sampai di sini selesai konfigurasi Pocket servernya. Silakan lakukan restart squidnya service, squid restart ya, enter.
Nah, oke. Oh ya, teman-teman juga jangan lupa atur konfigurasi di tablesnya itu ditambahkan di konfigurasi file etc rc lokalnya. Jangan lupa nano, ketika nano spasi garis miring etc spasi rc lokal ya, rc titik lokal, enter. Nah, di sini di atas exit silakan tambahkan di tabel yang kita lakukan tadi, di tabel min spasi min t spasi nat spasi min huruf besar A spasi post routing spasi min O spasi eth0 spasi min J spasi masuk RAD pakai huruf besar semua RAD, terus enter, terus juga tambahkan di tabel, kita copy aja ya di sini, delta cepat di tabel min T nat A rerouting ya pakainya, rerouting spasi min S terus spasi masukkan IP address 192.8.60.0 traffic 27 terus min P PCP min deport 80 min J spasi redirect spasi min to min port spasi 3128. Udah masuk RAD-nya di sini dihapus. Ya, jika sudah seperti ini pada scriptnya kita akan Ctrl X Y enter, pastikan tidak ada yang typo sekali lagi. Jika sudah, kita coba lagi service restart. Nah, oke. Di sini oke. Sekarang kita masuk ke tahap pengujian dari 3 paket server yang kita lakukan itu. Dengan cara di bagian mesin, di sini pojok kiri atas, silakan klik mesin, terus klik setting. Terus di bagian network, di bagian adapter 1, silahkan atur menjadi host only adapter. Terus juga host ininya kita atur, misalkan saya taruhnya di adapter 2. Ya, advance-nya jangan lupa di premises mode-nya atur sebagai allow all. Nah, terus centang kabel connected-nya ini, pastikan ini juga sudah tercentang. Kalau ini tidak bisa tercentang, silahkan matikan terlebih dahulu Debian-nya ya. Oke. Jika sudah, kita tutup dulu sebentar power of the machine. Oke. Terus ini kita hilangkan dulu. Terus kita jalankan kembali. Terus silahkan masuk ke perintah ini ya. Masuk ke jaringan network interface. Network setting ya. Sedang running lagi sambil menunggu. Kita masuk ke dalam pengaturan network settingnya. Kita pilih change adapter option. Nah, di sini silakan di bagian VirtualBox yang 2 ini, karena kita pernah ada di 2, ini kita buka terlebih dahulu. Terus di bagian properties, silakan pilih Internet Protocol version 4 ini. Pastikan kalian sudah mengatur sebagai uptime ya. Jika sudah, oke. Lalu silakan disable ini ya, host only network yang VirtualBox 2 nya ya, disable kan.
lalu enable lagi. Untuk pengujiannya, terus kemudian buka yang namanya CMD. Command prompt-nya ya, buka command prompt untuk pengujian DHCP dan juga DNS servernya. Nah, di sini coba kita ipconfig ya. Nah, di sini coba kita lihat apakah sudah masuk IP kliennya. Nah, di sini teman-teman sudah masuk ya di .net. Apakah yang di sini juga sudah masuk? Kita lihat, klik 2 kali, kita lihat detail. Nah, teman-teman di sini juga sudah masuk ya. Artinya konfigurasi DHCP server kita telah berhasil. Selanjutnya coba kita lihat pengujian untuk DNS servernya apakah sudah berhasil dengan cara ketikkan nslookup untuk melihat pengujian DNS servernya. nslookup tian.net di client di command prompt Windows-nya untuk kliennya ini ya. Terus enter. Nah, di sini kalau sudah seperti ini, artinya konfigurasi DNS server yang kita lakukan telah berhasil ya. Karena pengujiannya berhasil. Oke, untuk DHCP dan juga DNS servernya sudah berhasil. Selanjutnya kita masuk ke pengujian yang proxy servernya ya, teman-teman. Untuk pengujian proxy server itu kan pemblokiran situs ya. Nah, silakan buka Chrome-nya. Buka Chrome. Silakan buka yang ini, settingan yang ini, Chrome yang ini, di pojok kanan atas. Lalu di bagian sistem itu atur proxy servernya. Jangan dicetak. Terus kemudian kita coba di sini ketikkan situs detik.com. Nah, teman-teman di sini ini adalah pengujian dari konfigurasi proxy server, paket server dari proxy server. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, nah ini adalah administrator yang telah memblokir yang namanya admin.dns. Nah, ini akses terblokir, berarti artinya konfigurasi dari proxy server yang telah kita lakukan itu telah berhasil. Coba kita lakukan yang kompas.com. Nah, error juga sama kan? Nah, itu teman-teman pengujian untuk proxy servernya. Nah, jika teman-teman di sini menonaktifkan bagian yang ini tadi, itu maka teman-teman akan tetap bisa mengakses detik.com ya, karena diaktifkan. Nah, berhasil di ini karena kita matikan, ini berhasil menelusuri, berhasil mengakses. Tapi kalau kita gunakan, kita aktifkan lagi proxy servernya dengan address yang telah kita atur di konfigurasi tadi, maka situs detik.com ataupun kompas.com itu akan terblokir. Nah, itu teman-teman fungsi dari proxy server, yaitu untuk memblokir situs ya, untuk memblokir situs. Sudah berhasil terblokir. Oke, itu saja teman-teman untuk tutorial konfigurasi 3 paket server yang kita lakukan hari ini, yaitu DNS, DHCP, dan juga proxy server. Semoga dapat bermanfaat. Sampai
Sampai jumpa di tutorial berikutnya.